Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab penilaian internal. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Salsabella, NIM 005. Baik, saya akan memulai presentasi di sini. Nah, yang pertama di sini terdapat subbab mengenai hakikat audit internal. Semua organisasi itu memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Kekuatan atau kelemahan internal ditambah dengan peluang ancaman eksternal dan pernyataan misi yang jelas itu memberikan landasan untuk menetapkan tujuan dan strategi. Nah, tujuan dan strategi yang dimaksudkan di sini itu adalah ditetapkannya dengan tujuan ini untuk mendayagunakan kekuatan serta mengatasi kelemahan internal. Selanjutnya adalah pandangan berbasis sumber daya. Pendekatan sumber daya internal lebih penting bagi perusahaan daripada berbagai faktor eksternal dalam upaya untuk dapat meraih serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Kinerja organisasional akan sangat ditentukan oleh beragam sumber daya internal yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori luas. Yang pertama adalah sumber daya fisik, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah sumber daya organisasional. Nah, karakteristik sumber daya di sini itu disebut juga dengan indikator-indikator empiris. Baik, selanjutnya adalah menyatukan strategi dan budaya. Nah, terdapat 3 poin. Yang pertama adalah budaya organisasi itu merupakan pola perilaku yang telah dikembangkan oleh suatu organisasi untuk menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik untuk dianggap sah dan akan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk dimengerti, dipikirkan, dan dirasakan. Nah, poin kedua adalah budaya organisasi memiliki kemungkinan yang besar dalam menentukan tindakan strategi perusahaan. Nah, terkadang itu mendominasi pilihan langkah strategis yang mana nilai kepercayaan, ritual, seremonial, mitos, cerita, legenda, bahasa, simbol dari kepahlawanan yang sudah terpatri dalam pemikiran dan tindakan dari pimpinan perusahaan itu dapat mempengaruhi pilihan strategi yang dipilihnya. Nah, poin ketiga adalah budaya organisasi secara signifikan mempengaruhi keputusan dan harus dievaluasi selama audit manajemen strategis internal dan mengabaikan pengaruh yang dimiliki budaya dalam hubungannya di antara area fungsional bisnis yang dapat mengakibatkan hambatan komunikasi, kurangnya koordinasi, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi. Baik, di sini selanjutnya adalah manajemen. Nah, fungsi manajemen di sini itu terdapat 5 aktivitas pokok. Yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penempatan staf, dan yang terakhir adalah pengendalian. Nah, definisi dari perencanaan sendiri itu adalah mencakup semua aktivitas manajerial yang terkait persiapan masa depan, khususnya itu seperti peramalan, penetapan tujuan, penggunaan strategi, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah definisi pengorganisasian adalah mencakup semua aktivitas manajerial yang menghasilkan struktur tugas dan hubungan otoritas. Misalnya di sini tuh seperti deskripsi kerja, spesifikasi kerja, kesatuan komando, dan analisis kerja. Yang ketiga adalah pemotivasian. Definisinya sendiri itu adalah upaya pembentukan perilaku manusia, itu contohnya seperti kepemimpinan, komunikasi, modifikasi perilaku, semangat kerja, dan yang lainnya. Yang keempat adalah penetapan staf. Definisinya itu sendiri adalah mencakup administrasi gaji, rekrutmen, pelatihan, pengevaluasian, pendisiplinan, dan pengembangan karir. Dan yang terakhir adalah pengendalian. Nah, pengendalian ini untuk dapat memastikan hasil-hasil aktual sejalan dengan rencana. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang bernama Nanda Ayu Mukhlisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Mukhlisa, NIM 180301006 dari kelas manajemen APAGI. Di sini saya dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait materi hari ini, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen itu meliputi 5. Ada perencanaan, pengorganisasian,
pemotivasian, penempatan staf, dan pengendalian. Perencanaan sendiri yaitu mencakup semua aktivitas manajerial yang terkait persiapan masa depan, khususnya peramalan penempatan kerja. Selanjutnya, pengorganisasian itu mencakup semua aktivitas manajerial yang menghasilkan struktur tugas, hubungan otoritas seperti deskripsi kerja, spesifikasi kerja. Selanjutnya ada pemotivasian, yaitu upaya pembentukan perilaku seperti kepemimpinan, komunikasi. Selanjutnya yang keempat ada penempatan staf, yaitu dan yang terakhir yaitu pengendalian. Pengendalian yaitu itu memastikan hasil-hasil aktual sejalan dengan rencana atau tidak gitu. Selanjutnya ada tentang pemasaran. Pemasaran itu seperti proses mendefinisikan, mengantisipasi, menciptakan, serta memenuhi kebutuhan keinginan pelanggan. Yaitu ada seperti analisis konsumen. Analisis konsumen yaitu itu pengamatan kebutuhan segala keinginan yang diinginkan oleh para konsumen dengan melakukan survei. Jadi kita itu melakukan survei kepada konsumen, apa sih yang diinginkan oleh para konsumen, kebutuhan apa sih yang diinginkan oleh para konsumen. Selanjutnya yaitu penjualan produk meliputi promosi, yaitu kita mempromosikan produk-produk kita kepada para pelanggan. Dan yang ketiga ada perencanaan produk, yaitu seperti tes marketing, apa produk ini udah cocok belum, kayak gitu. Yang keempat ada penetapan harga, yaitu melibatkan konsumen, pemasok, distributor. Dan yang kelima ada distribusi, mencakupi warehousing, retail, location. Dan yang keenam ada riset pemasaran, yaitu pengumpulan, pencatatan, dan analisis sistematis terhadap. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 3 fungsi keuangan menurut James Van Hom, yaitu terdapat 3, yaitu keputusan investasi, keputusan pembiayaan, dan yang terakhir ada keputusan dividen. Apa sih keputusan investasi itu? Yaitu penganggaran modal yang mencakupi alokasi dan relokasi modal atau sumber daya untuk berbagai proyek. Yang kedua ada keputusan pembiayaan, itu untuk menentukan struktur modal terbaik bagi perusahaan. Yang ketiga ada keputusan dividen, yaitu menentukan jumlah laba ditahan dengan yang dibayarkan kepada pemegang saham tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Kori Widyasari, NIM 1803011017. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis rasio keuangan, di mana jenis-jenis rasio keuangan ini ada 5 rasio ya. Yang pertama rasio likuidasi, yaitu rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Yang kedua rasio pengungkit, yaitu mengukur sejauh mana perusahaan didanai oleh utang. Yang ketiga rasio probabilitas, yaitu mengukur efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan atau rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau keuntungan dibandingkan penjualan atau aktiva. Yang keempat rasio aktivitas, yaitu rasio ini tuh melihat beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva pada tingkat kegiatan. Yang kelima rasio pertumbuhan, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan industri. Terus saya akan menjelaskan manajemen produksi atau operasi, memiliki 5 fungsi atau era keputusan, yaitu yang pertama proses. Jadi keputusan dalam kategori ini tuh menentukan proses, fisik atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Keputusan yang mencakup jenis peralatan dan teknologi serta arus proses. Yang kedua kapasitas. Keputusan ini untuk menentukan besarnya kapasitas yang tepat dan menyediakan waktu yang tepat. Yang ketiga persediaan. Manajer persediaan membuat keputusan dalam bidang produksi, menyangkut apa yang dipesan, berapa banyak pemesanannya. Yang keempat angkatan kerja, yaitu keputusan tentang tenaga kerja, mencakup seleksi, pengajian, pelatihan, penempatan serta penyeleksian. Yang kelima kualitas atau mutu, yaitu fungsi produksi ditandai dengan penekanan tanggung jawab yang lebih besar terhadap mutu barang atau barang yang dihasilkan. Slide selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Pengertian dari sistem informasi adalah sebuah sumber strategi yang penting dalam memotong
memonitori beragam isu dan tren internal dan eksternal, mengidentifikasi ancaman-ancaman kompetitif, dan membantu dalam penerapan. Terus tujuan dari sistem informasi manajemen ini itu untuk meningkatkan kinerja sebuah bisnis dengan cara meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Perkenalkan, nama saya Diana Ayu Puspitaningrum dari Manajemen 5 APG, NIM 180301035. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen adalah meningkatkan kinerja sebuah bisnis dengan cara meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Dengan demikian, sistem informasi manajemen yang efektif mengumpulkan, mengodekan, menyimpan, menyintesis, dan menyajikan beberapa informasi sedemikian rupa sehingga mampu menjawab berbagai pertanyaan operasi dan strategi. Manfaat dari sistem informasi yang efektif meliputi yang pertama, pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi-fungsi bisnis, yang kedua, komunikasi yang lebih bagus, yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih berdasar, dan yang terakhir keempat adalah analisis persoalan yang lebih baik dan pengendalian yang lebih efektif. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang analisis rantai nilai atau value chain analysis atau VCA, mengacu pada proses perusahaan yang menentukan biaya yang terkait dengan aktivitas organisasional dari pembeli bahan mentah sampai produksi dan pemasaran produk tersebut. VCA bertujuan untuk mengidentifikasi di mana keunggulan dan kelemahan biaya rendah yang ada di sepanjang rantai nilai mulai dari bahan mentah hingga aktivitas layanan konsumen. Dan yang terakhir adalah matriks evaluasi faktor internal. Langkah terakhir dalam melaksanakan audit manajemen strategi internal adalah dengan penyusunan matriks evaluasi faktor internal atau EFA matrix. Alat perumusan strategi ini meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area fungsional bisnis, dan juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan di antara area tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.